Ya, udah mulai ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di Ngobrol Asik sore sampai malam Kamis atau ngaso malam Kamis yang ke-57. Jadi 57 nih, ya walaupun sempat vakum memang ini comeback kita sejak terakhir di Januari 2023 untuk tribut terhadap Ibu Diah Sudira almarhumah atau Mbak Sipon, istri dari almarhum Wiji Tukul, karena statusnya sampai sekarang belum ditetapkan oleh negara karena masih jadi korban pilihan paksa. Jadi ini spesial, semoga teman-teman bisa stay tune. Terima kasih buat yang udah join, dan tentu terima kasih dan tepuk tangan buat teman ngobrol kita kali ini. Ada Ketua BEM Universitas Indonesia yakni Melki Sedek Huang. Halo semua. Halo. Oke, terima kasih. Penting nih kita selenggara ini sebenarnya akhirnya ya dengan berbagai hal gitu, plus minus dan sebagainya, akhirnya kita tetap kayaknya harus ngisi bulan ini ya, bulan Mei, dengan obrolan-obrolan yang penting gitu. Walaupun mungkin kita juga secara realistis perlu nanti nilai bersama-sama sebenarnya relevansi dengan kehidupan kita sebagai warga dan publik Indonesia hari itu sejauh apa sih gitu, ngomongin hal yang penting hari ini, yakni sesuai dengan judul yang udah kita publikasikan, bicara tentang 25 tahun reformasi. Jadi memang di bulan Mei tahun 2023 ini tepat kita akan memasuki periode atau momen 25 tahun reformasi yang terjadi di 98. Tapi sebenarnya tumpukan batunya, perjuangannya itu udah dari jauh lah, sejak lama ya, gerakan mahasiswa, gerakan publik, keluarga dan sebagainya. Sejak lama gitu kritis terhadap rezim yang memang otoriter, Orde Baru 32 tahun kurang lebih, berisi banyak kecurangan ya. Jadi akhirnya sumber daya Indonesia yang melimpah ini gitu, yang negara kaya banget, sumber daya alam dan sebagainya, dari Aceh sampai Papua nggak habis-habis sumber daya alam dan sebagainya, tapi hanya bikin kaya segelintir orang aja. Itu secara jelas dicaplok oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Makanya bahkan majalah Times, majalah yang terkemuka di Amerika Serikat, menetapkan bahwa koruptor terbesar di era modern adalah Soeharto gitu. Entah ini satu capaian yang bisa dibawa prestasi atau justru menjadi titik nadir gitu ya. Terus kita juga tentu punya catatan kelam terkait banyak sekali, setidaknya yang tercatat dan sudah ditetapkan oleh Komnas HAM itu belasan pelanggaran HAM berat yang terjadi gitu, kejahatan kemanusiaan, orang yang dulu dituduh terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau organisasi-organisasi berideologi komunis yang dianggap menjadi dalang kudeta gagal di 30 September atau 1 Oktober 65 tanpa ada pengadilan dan sebagainya. Mereka mengalami kematian, dibunuh, extrajudicial killing, ada juga disuruh kerja paksa di Pulau Buru. Yang kemarin ramai juga ada istilah eksil, yakni orang-orang yang dicabut paspor atau warga negaranya karena sebenarnya lagi sekolah, lagi kuliah di luar negeri, tapi karena nggak pro sama pemerintahan Soeharto atau Orde Baru dicabut gitu. Ya banyak banget lah sebenarnya kejahatan-kejahatan kemanusiaan, atau bahkan untuk satu dan lain aspek itu bisa disebut sebagai genosida gitu yang terjadi di Indonesia, yang sebenarnya dunia sedang belajar banyak karena sudah atau sehabis mengalami Perang Dunia Kedua sebagai momen sejarah yang tentu berpengaruh besar gitu dalam kehidupan setiap orang di muka bumi di hari itu. Ya teman-teman juga kalau nyimak banyak produk budaya populer, misalnya nonton Pengabdi Setan juga ada soal Petrus di sana, atau Penembak Misterius itu juga terjadi di era Soeharto. Ada juga pemberangusan kelompok-kelompok berideologi tertentu yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, seperti kelompok-kelompok Islam yang ada di Tanjung Priok, di Karangsari, Lampung dan sebagainya gitu-gitu. Pokoknya itu yang bisa kita ingat dari 32 tahun jalannya Orde Baru di Indonesia gitu. Ditandai dengan akhirnya turunnya Soeharto di 21 Mei 98. Nah, gue pengen nanya secara personal sebenarnya ke seorang Melki nih, anak muda yang sekarang sedang bisa dibilang asik-asiknya lah ya menjalani kehidupan berorganisasi, berkumpul, beradu gagasan dengan teman-teman
bukan hanya di Universitas Indonesia sesuai dengan jabatannya, tapi juga dalam aspek yang cukup luas gitu ya, anak muda secara nasional gitu. Lo tadi kita sempat ngobrol di awal kalau Melki angkatan 2019 berarti lahir 2001 ya? 2001. Secara historis atau biologis itu 3 tahun pasca kejadian, tapi tentu dengan interaksi bersama keluarga atau di institusi pendidikan secara formal atau non formal di tempat-tempat lain, adalah yang lo dapat soal reformasi gitu. Mungkin bisa sharing dari apa yang lo konsumsi selama ini, reformasi itu apa sih menurut lo gitu? Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal reformasi, tentunya bagi orang-orang yang lahir pasca reformasi, ngomongin soal reformasi itu ibarat ngomongin sesuatu yang sebenarnya bagi kita nggak pernah kita rasain, bagi kita nggak pernah kita secara langsung berinteraksi dengan momen yang namanya reformasi. Tapi bagi kita-kita yang sedang berkuliah sekarang, itu ibarat legenda yang harus terus-menerus kita maknai dengan dalam gitu. Nah, kan jadi unik gitu. Kenapa sih kalau ngomongin soal reformasi, seakan-akan jadi wajib banget semua mahasiswa paham reformasi itu apa, terus harus dikenang dengan dalam. Bahkan kalau senior-senior datang ke kampus ceritanya, oh kalau dulu tuh seperti ini, dulu tuh seperti ini, dan lain sebagainya. Sehingga dalam bayangan kita ngomongin reformasi itu tuh sesimpel sebuah hal yang sebenarnya momentum sejarah. Tapi kita nggak pernah ngena banget nih untuk ngerti sesuatu yang betul-betul tuh penting tentang reformasi gitu. Nah, beruntungnya kalau teman-teman mahasiswa sekarang itu dalam bergerak sudah tidak terlalu banyak lagi kemudian ngomongin soal keberhasilan reformasi, tapi bagaimana kemudian reformasi itu bisa berjalan gitu. Kan kita selalu disuguhi cerita kayak sebenarnya oh di masa Orde Baru itu ingin kebebasan, ingin kesejahteraan, terus juga gimana kita punya negeri yang gak ideal karena kondisinya militeristik, dan juga punya pemerintahan yang otoritarian gitu misalnya. Ternyatanya sekarang setelah para senior di tahun 90-an itu memperjuangkan hal tersebut, dan kemudian kita punya pemerintahan baru selepas reformasi, nyatanya mimpi untuk punya negara yang penuh kebebasan dan penuh kesejahteraan itu juga tidak sepenuhnya berhasil gitu. Mimpi tentang punya negara yang lepas dari budaya militeristik pun tidak berhasil. Mimpi tentang negara yang kemudian menghargai hak asasi manusia pun tidak berhasil. Sehingga singkat kata kalau ngomongin reformasi, dia adalah produk momentum sejarah yang idealnya memang dimaknain, tapi diskursusnya harus bertingkat gitu, bahkan meningkat sampai ke titik dimana sebenarnya berhasil gak sih reformasi itu? Pantas gak sih gue yang pasca reformasi lahir ini ngomongin banyak soal reformasi? Pantas gak sih gue tuh kalau sekarang pengen menuarin banyak soal kondisi negara itu patokannya reformasi 98 gitu sih bang gue gitu. Oke, jadi poin menarik dari lu nih soal ya sebenarnya sebagai bahan konsumsi anak muda, mahasiswa, publik hari ini tuh sebenarnya reformasi lebih dekat ke romantisasi ya. Gitu bagaimana akhirnya mahasiswa-mahasiswa di akhir 90-an gitu, mungkin sejak lama juga gerakan masyarakat dan sebagainya bahu-membahu, terus kritis terhadap rezim Orde Baru dan sebagainya, dan akhirnya pecah di 98 dan seterusnya. Tapi menarik dari poin dari Melki untuk akhirnya bisa mengkritisi satu gerakan yang mengklaim sebagai gerakan kritis terhadap satu situasi yang memang begitu pelik itu di Indonesia selama Orde Baru gitu. Ya bahkan kalau kita melihat atau menyelidiki juga gimana kondisi gerakan atau aktivisme publik hari ini, karena terminologi reformasi kan juga sudah kita tetapkan sebagai satu hal yang dikorupsi gitu ya. Itu tajuk gerakan di 2019 ya. Itu pas lo masih maba kan kabarnya itu apa namanya kita pakai tagline itu barang-barang gitu, reformasi di korupsi, yang masih berlanjut juga sampai hari ini dengan ada gejolak seperti tolak omnibus law, kemarin rame-rame tolak perpu juga, kemarin MUI juga sempat rame gara-gara bikin dewan perampok rakyat ya. Padahal itu kan istilah yang emang lazim diungkapkan di mana-mana ya, selain DPR itu di bawah pohon rindang biasanya. Atau hal-hal yang konotasinya emang ya itu berangkat dari penangkapan empirik kita terhadap situasi real kerja-kerja DPR gitu. Tadi poin dari Melki menarik bahwa ya jangan-jangan kita perlu juga mengkritisi bahwa sebenarnya reformasi ini berhasil gak sih dengan apa namanya bayangan atau cita-cita wacana yang diharapkan oleh orang-orang yang menggerakkannya dulu gitu. Mungkin sebagai seorang individu nih,
Berarti lu sendiri sebenarnya ngebayangin negara yang ideal tuh menurut lu yang kayak gimana sih setelah lu alamin, lu mengkritisi, mengikuti kebijakan-kebijakan negara dan sebagainya gitu. Mungkin bisa lu paparin juga gitu, kebijakan yang paling bikin lu greget, yang paling bikin lu concern dan sebagainya. Lu kalau nggak jawab soal pelanggaran HAM berat juga nggak apa-apa, tenang aja. Nggak ada tekanan dari tuan rumah diskusi kali ini. Tapi yang emang relevan sama lu dan generasi lu kira-kira hari itu apa, dan berharap itu bisa segera berubah gitu. Oke, sebenarnya kalau ngomongin soal apa sih yang memantik gue secara individual gitu ya. Jadi pas gue SMA, gue tuh orang yang lebih suka isu-isu sosial gitu dibanding pelajaran-pelajaran eksakta. Padahal gue anak IPA gitu. Gue anak IPA, tapi gue kemudian merasa lebih cocok aja nih untuk ngomongin hal-hal kayak gini gitu. Dan waktu itu teman-teman di Pontianak, gue SMA di Pontianak gitu, sempat bikin semacam aksi kamisan juga gitu di Tugu di Gulis Pontianak. Dan karena gue penasaran, gue ikut gitu. Dan di situ ada pengalaman pertama gue ikut aksi, walaupun itu aksi simbolik, aksi kamisan. Jadi pas gue masuk UI tahun 2019, seingat gue itu peringatan 12 tahun aksi kamisan 2019. Itu salah satu aksi pertama gue adalah itu, peringatan 12 tahun aksi kamisan. Ada beberapa orang juga yang gue ingat waktu itu. Dan semenjak hari itu momen yang paling gue ingat sampai hari ini. Karena waktu itu gue ketemu sama Bu Sumarsi. Dan Bu Sumarsi dalam bayangan gue tuh ada orang yang seringkali gue lihat pakai media sosial doang gitu. Sebagai anak SMA yang jauh dari pusat kota peradaban Indonesia lah gitu, di Pontianak gitu ya. Bagi gue Bu Sumarsi itu tokoh yang jauh. Cuman gue ngobrol banyak sama Bu Sumarsi hari itu, dan jujur sampai sekarang dengan gue ngobrol banyak sama Bu Sumarsi di hari itu cukup banyak mempengaruhi apa yang gue pikirkan sekarang gitu. Waktu itu gue nanya ke Bu Sumarsi pertanyaan yang bagi gue bego banget gitu. Yang ngapain sih Bu terus-menerus aksi, padahal kita semua tahu yang pergi itu gak bakal kembali gitu kan. Gue nanya gitu ke Bu Sumarsi yang tentunya dia penuh trauma, penuh apa. Gue nanya hal itu, dan uniknya Bu Sumarsi gak marah gitu. Dia bilang kayak, iya memang hari ini kita semua bersuara bukan untuk kembalinya Wawan, tapi biar semua ibu tuh gak kayak saya gitu. Biar semua mahasiswa itu gak kayak anak saya gitu. Dan di situ gue belajar banyak soal gimana gerakan yang baik itu kemudian mampu untuk ngomongin banyak soal hak asasi manusia gitu. Di situ gue belajar soal hak asasi manusia dengan dalam gitu. Kebetulan gue kuliah di Fakultas Hukum, dan salah satu mata kuliah yang gue suka juga hukum dan hak asasi manusia. Walaupun nggak sebagus Jentera mungkin ya kalau di UI gitu, soal BHS, soal HAM dan lain sebagainya gitu. Gue belajar banyak di advokasi juga. Dan kalau ngomongin soal negara yang ideal, bagi gue adalah cukup negara yang bisa paham betul konsepsi HAM gitu loh. Kalau lu emang baca ICCPR, kalau lu baca ICI, SCR, dan lu baca komponen-komponen hak-hak solidaritas dan lain sebagainya, harusnya idealnya negara yang kayak gitu. Negara bisa to respect, to fulfill, dan to protect human rights gitu. Idealnya negara yang baik adalah negara yang mampu memahami betul seluruh seluk-beluk konsepsi HAM dan juga melaksanakannya dengan baik. Karena sekedar satu kata HAM aja gitu misalnya, itu kan bisa berdampak besar bagi satu republik gitu misalnya. Lu ngomongin soal pelanggaran HAM berat, ya itu udah pasti itu konteksnya HAM gitu. Lu ngomongin soal korupsi, ada pelanggaran HAM juga di situ gitu. Lu ngomongin soal apa misalnya gimana fakir miskin itu nggak dapat memenuhi kebutuhannya dan orang-orang nggak bisa sekolah, ada hak atas pendidikan dan hak ekosok yang melanggar di situ. Sehingga bagi gue sebenarnya negara yang ideal itu negara yang betul-betul bisa mengimplementasikannya, nggak cuma ngasih itu di pasal 28 Undang-Undang Dasar gitu. Itu kalau bagi gue negara yang ideal gitu. Ya padahal kan akhirnya implementasi pasal-pasal mengenai HAM itu juga terjadi pasca adanya reformasi ya, lewat amandemen konstitusi yang berlangsung sekitar 4 kali ya, yang akhirnya itu kita dan sebetulnya sih bagus ya, kita nggak pernah ragu lah isi konstitusi kita bahkan sejak pembukaan juga oke lah kan, katanya mau mencerdaskan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, bahkan sampai ikut serta ke perdamaian dunia. Makanya Israel nggak jadi datang kan ke dunia U20, nggak jadi di Indonesia ya kan. Ya untuk konteks itu taat banget, tapi untuk hal-hal lain ternyata masih banyak masalah, karena satu tonggak atau satu indikator nyata dari masa reformasi yang menjadi penyudah dari adanya rezim Orde Baru, yakni kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia, pelanggaran HAM berat dan sebagainya, itu belum juga usai ya. Gitu. Tapi sejauh ini yang lu tangkap dari generasi muda hari ini nih Mel, lu pasti ya sering berinteraksi ya kan sama teman-teman muda gitu di berbagai daerah, di berbagai kampus dan sebagainya.
yang juga mungkin bisa diukur dalam skala global juga gitu, kita melihat bagaimana geliatnya atau serunya gitu konstelasi sosial politik juga yang terjadi di beberapa negara gitu. Apakah menurut lo gerakan anak muda di Indonesia hari ini udah menemukan satu masalah besar yang akhirnya bisa jadi titik mula lahirnya formula-formula yang akhirnya ya mungkin bisa menggerakkan sesuatu yang lebih besar gitu dibanding dampaknya lebih besar dibanding 98 gitu. Karena secara kuantitas kalau kita boleh jujur kita akui sebenarnya apa yang terjadi di September 2019 itu kita bisa ya adu data kalau secara kuantitas mungkin di level yang 11-12 lah sama 98 gitu. Tapi kan saya 1 kali 2 pukul KPK-nya tetap dilemahkan. Ternyata isu utamanya selain KPK dari KUHP ya. RKUHP-nya setelah beberapa tahun juga akhirnya disahkan. Terus ada juga satu perundang-undangan yang begitu fatal, yakni Omnibus Law Cipta Kerja juga jalan, dibatalkan MK, bikin perpu dan akhirnya sah gitu aja gitu. Apa sih sebenarnya yang akhirnya harus jadi keresahan bersama nih untuk jadi bahan bakar sebenarnya bagi banyak orang untuk bisa menciptakan perubahan gitu? Karena kalau berharap pemilu sebagai ajangnya itu kayaknya kita berharap terhadap nabi palsu lah yang kurang lebih gitu. Gimana Mel menurut lo nih? Ya sebenarnya ini jadi diskusi juga gitu di kalangan teman-teman yang lagi pengen bergerak lah sekarang gitu. Kalau ngomongin soal reformasi di korupsi, memang itu ada gerakan besar di Indonesia, gerakan terbesar di Indonesia pasca reformasi. Dan beberapa keberhasilannya sampai sekarang masih diungkit-ungkit terus kan tiap kita ngomongin soal gerakan yang baik itu kayak gimana gitu. Tapi kalau ngomongin keberhasilannya reformasi di korupsi, menurut gue keberhasilan reformasi di korupsi itu cuma satu, menunda perubahan, bukan menghasilkan perubahan gitu. Bahkan perubahan yang ditunda pun bukan perubahan yang baik, tapi perubahan-perubahan yang dalam tanda kutip destruktif gitu. Nah, kalau reformasi di korupsi kita ngomongin soal tolak militerisasi Papua, nyatanya sampai sekarang banyak sekali korban-korban sipil tidak bersalah di Papua. Masih ada tempur lagi ya. Dan kemudian, iya benar gitu, negara melegalkan berbagai cara untuk menancapkan kekuasaan di Papua, termasuk dengan cara-cara yang militeristik gitu. Sampai sekarang kita masih merasakan hal tersebut gitu. Kalau reformasi di korupsi kita ngomong nolak RUU Minerba dan nolak RUU Agraria, kemudian itu sah dan beberapa substansinya jadi substansi Omnibus Law Cipta Kerja gitu misalnya. Yang paling simpel lagi, ngomongin nolak RKUHP 2022 akhir sah gitu. Nah makanya kalau bagi gua sebenarnya dia tidak berhasil untuk kemudian menghasilkan perubahan yang baik, malah menunda perubahan-perubahan yang destruktif. Nah diskursusnya itu harus berkembang gitu. Kalau misalnya kita pengen kritisi satu instansi di Indonesia, itu tuh udah dalam tahapan yang sebenarnya kalau menurut gua kita harus gelorakan ke level yang lebih tinggi gitu. Misalnya gini gitu, bagi gua kita tuh sekarang udah nggak bisa percaya sama siapapun di Indonesia. Kita udah nggak bisa percaya sama siapapun. Kalau ngomongin kita harus percaya sama eksekutif kita, nyatanya sampai hari ini eksekutif itu membuat kebijakan dan juga peraturan-peraturan yang sama sekali tidak mampu berpihak kepada rakyat banyak, hanya berpihak pada perutnya penguasa dan pengusaha gitu misalnya. Lagi pula banyak sekali aturan-aturan main yang diterabas dengan amat sangat mudah, konstitusi dipermainkan dan lain sebagainya. Jadi kalau berharap sama eksekutif juga nggak bisa. Kalau pengen berharap sama legislatif, dengan kemudian bilang bahwa legislatif itu idealnya jadi perwakilannya rakyat untuk ngomongin banyak hal soal isu-isu rakyat, nyatanya sampai sekarang kita bisa lihat kondisi legislatif yang tidak sama sekali berpihak pada rakyat, baik itu melalui tindakan maupun peraturan gitu. Bagaimana mungkin bisa mengesahkan Perpu Cipta Kerja yang menurut konstitusi udah salah banget, lu malah ikut-ikutan melanggar konstitusi dengan tidak membahasnya dalam masa sidang berikutnya gitu misalnya. Itu kan luar biasa melanggar gitu. Legislatif juga udah nggak bisa dipercaya. Kalau lu pengen percaya sama yudikatif, nyatanya sekarang putusan-putusannya ngawur dan seringkali tidak memberikan rasa keadilan gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa dipercaya? Ya suara kita sendiri gitu. Apa sih yang bisa dipercaya dengan lu ikut-ikutan gerak dengan maksimal gitu. Cuman itu yang bisa dipercaya sekarang. Jadi teman-teman tuh bahkan kemarin pas gerak Perpu Cipta Kerja tuh keluarin hashtag baru, hashtag sudah tidak percaya gitu. Filosofinya itu gitu. Kita percaya bahwa yang bisa kita percaya cuma diri sendiri. Yang bisa kita percaya cuma kekuatan rakyat banyak gitu. Dan konstelasinya harus sampai situ gitu. Karena kalau mau berharap sama pemilu juga, ya gue harus akuin bahwa siapapun yang menang habis pemilu, dia harus jadi harapan kita itu benar gitu.
mau dia kecoa, mau dia kuda laut, kalau dia menang pemilu kan dia harus jadi harapan kita gitu. Ya, karena tanggung jawab kewenangan melekat di dia. Tanggung jawabnya melekat di dia. Tapi kalau tapi kalau ngelihat kondisinya nyatanya orang-orang yang seharusnya dikasih harapan pun tidak menjalankan harapan itu dengan baik, dan semua orang yang dikasih harapan ya harus terus-menerus ditekan, sehingga merawat tekanan itu penting gitu. Dan yang jadi kurang dari gerakan mahasiswa sekarang menurut gua adalah daya dobrak yang lebih kreatif gitu. Kita tuh seringkali mikir bahwa kalau pemerintah kemudian, ini pikirannya sederhana ya, kalau pemerintah kemudian bisa menggelontorkan ratusan miliar untuk menyewa buzzer, idealnya pun kita mampu melawannya dengan taraf yang sama gitu. Kalau pemerintah mampu menyewa beberapa orang untuk membuat aksi tandingan, kita pun harus lebih maksimal gitu. Jadi kita harus lebih kreatif dalam memandang keadaan sih, lawannya di mana dan lebih strategikal aja. Teman-teman IT di UI kira-kira bisa digerakkan buat nge-hack. Teman-teman follow IG BEM UI, itu kita propaganda media sosial. Fasilkom kan ya. Ada fakultas ilmu komputer juga. Bisa ngoding nge-hack di Dirgara gitu misalnya gitu. Ini sebenarnya mesti lebih kreatif dan next level aja gitu menurut gue. Sip, itu menarik banget gitu kalau kita kaitkan ya, karena memang kalau kita mau jujur gitu sama situasinya ya, ibaratnya kita lagi menepuk dalam air lah gitu, ibaratnya ya kita untuk bertarung dalam situasi yang bertarungnya sesuai aja itu belum gitu, sehingga memang boro-boro atau kejauhan ngomong kemenangan gitu, perubahan yang kita nantikan, ya pertandingannya aja ada pun itu belum benar-benar kita bisa simpulkan gitu bahwa kita benar-benar bertarung atau enggak nih dalam situasinya gitu. Ya tadi bagaimana bahwa skeptisisme itu memang wajar muncul ya. Tadi ada sudah dipercaya itu juga sebenarnya berangkat dari satu frase yang juga jadi karya tuan rumah di sini ya, Fenomena Kaca gitu, punya karya lagu Masih Tidak Percaya gitu. Walaupun dalam sistematika hukum sayangnya di norma-norma yang berlaku di Indonesia itu nggak difasilitasi ya, itu Masih Tidak Percaya atau dalam bentuk lain petisi ya, kita punya change.org tapi nggak terakomodir secara real dalam sistem politik hukum di Indonesia sebagaimana mungkin di Korea Selatan atau di beberapa negara bagian di Amerika Serikat gitu, yang atau di Inggris. Kalau kita ngelihat seorang pemain bola gitu, si Marcus Rashford aja bisa galang petisi untuk bikin kebijakan penyediaan makanan untuk bocah-bocah di Inggris selama vakum sekolah, sehingga dia akhirnya diangkat jadi dokter gitu, walaupun akhirnya nggak menang Ballon d'Or gitu karena MU juga gitu-gitu aja mainnya. Ya saya fans MU tapi harus jujur kondisinya seperti itu gitu. Tapi di Indonesia kayak gitu-gitu nggak ada tuh, nggak difasilitasi. Karena akhirnya tadi juga kita mengungkap bahwa ya ada pemilu, ada partai politik, ada calon anggota legislatif, ada menteri dan sebagainya. Selama ini lip service ini juga kemarin ramai dari BEM UI ya. Zamannya Leon ya. Leon apa kabar sekarang? Ya, sudah gosip-gosip underground gitu kayaknya. Kita bahas di luar lah ya. Lip service-nya bersama rakyat lah segala macam, tetek bengek dan lain-lain lah. Tapi ya nggak ada mekanisme yang real gitu. Selama ini akhirnya gue juga nggak tahu apa yang berkembang di obrolan antar mahasiswa ya. Untuk akhirnya menghasilkan 1-2 cara untuk mengubah, kalau bisa dibilang ya stagnansi atau bahkan kemunduran gitu kalau kita jujur akui gitu. Karena kalau pakai cara-cara aksi yang mana juga kita akan patuh dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 98 ya, 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, susah juga gak sih kayak kita aksi harus jam 6 pulang, harus izin. Ya bahkan katanya karena kalau preferensi katanya sih kalau preferensi teman-teman awal ini atau jas kuning jam 4 itu karena karena keselamatan itu jadi pilihan utama, dan itu kita bisa logiskan juga gitu. Atau ya sekarang kalau kita secara realita ini blessing in disguise ya, entah pro atau kontra. Kadang untuk bisa aksi di depan istana pun sekarang tinggal kamisan doang gitu. Itu kan sebagai simbol teknis saja ya. Sekarang kita aksi aja dipukul mundur jauh ke patung kuda gitu ya kan.
yang sekarang alat pengamannya aja udah baton-baton atau apa namanya, iya barikade yang gede tuh hitam putih tuh, ya kan. Secara simbolik drama untuk akhirnya secara teknis aksi aja kita udah dinormalisasi, diwajarkan untuk berada jauh dari sumber atau kuping yang kita harapkan untuk mendengar gitu. Walaupun ya beratus-ratus kali kita aksi akhirnya Kamisan di depan istana pun, beberapa kali pada saat momentum Presiden Jokowi masuk atau keluar istana juga akhirnya kan juga belum berwujud apa-apa gitu. Bahkan kebijakannya juga bisa dibilang cenderung memburuk lewat PPHM ini dengan penyelesaian secara negosial. Sejauh ini diskursusnya lagi-lagi Mel, mungkin ya apa gitu kebaruan yang mungkin coba dimunculkan gitu. Ya dulu juga ada sempat muncul ide adanya partai mahasiswa, tapi kan itu guyonan ya, karena isinya juga kita tahu itu barang siapa dan barang apa gitu. Tapi apakah mungkin inspirasi yang ada di Scholarism dan Demosistonya gerakan Umbrella Revolution di Hong Kong, Joshua dan kawan-kawan, atau kalau ngomongin gerakan massa, Perancis sekarang lagi gila-gilanya gitu. Apakah bisa kita gitu untuk menuju ke arah sana lewat konsol-konsol yang nggak intinya gua lihat lu selalu bangun gitu. Kayak gini sih, ini masih dalam konteks 25 tahun reformasi kan ya Bang ya, gitu. Di konteks 25 tahun reformasi ini, gua rasa diskursusnya tuh berkembang ke kita nih orde reformasi apa orde paling baru gitu. Kalau ngomongin orde baru itu tumbang di 21 Mei 98, nyatanya kita tidak berubah dari orde baru itu, kita malah jadi orde paling baru. Paling itu kan artinya kita lebih dibanding orde baru gitu. Kalau ngomongin di masa orde baru itu orang bersuara dikit dibungkam, nyatanya apa bedanya sama sekarang gitu. Yang paling teknis kan tadi yang seperti udah lu sampein gitu. Dulu aja kalau kita ngadain aksi massa, demonstrasi dan lain sebagainya, itu akan menjadi aksi yang betul-betul besar karena satu, tingkat represinya tidak sebanyak sekarang. Dan represi yang dialami oleh orang-orang yang bergerak sekarang itu bisa gue bilang setidaknya 2-3 tahun terakhir ya, itu bisa beberapa kali lebih besar dibanding banyak tahun sebelumnya gitu. Sebagai contoh, sebelum aksi aja H-1 atau H-2 itu pasti HP-nya semua orang yang mimpin aksi itu udah diretas gitu. Kita di BEM UI sempat ngerasain di H-1 aksi besar di tahun 2022 tahun lalu, itu HP gue dan HP ketua BEM UI saat itu Bayu diretas gitu. Dan bahkan HP gue tuh ngirimin foto gue pas masih kecil ke banyak kontak gue gitu. Sampai separah itu. Mau nyalek kali itu, jadi nyalek kali gue, ya. Promosi tipis-tipis ya. Dan yang paling parah adalah pernah satu kali kita itu di grup chat punya list gitu. Tiap fakultas di UI itu nurunin berapa masa pas aksi. Pas gue di-hack, list itu nyebar ke semua orang. Gitu. Jadi emang tingkat represinya udah represi digital yang luar biasa mengganggu kita gitu. Mengganggu terornya benar-benar terasa real ya. Gitu, ya. Itu baru satu. Yang kedua, tadi gue udah bilang negara itu bahkan menyewa buzzer-buzzer yang harganya ratusan miliar untuk kemudian membungkam orang-orang bersuara di media sosial gitu. Simpelnya semua orang yang kritis sekarang di media sosial sama pemerintah, lu pasti udah gak aman lu dan keluarga lu gitu. Di doxing itu udah barang pasti gitu. Lu kemudian diserang sampai ke nyokap-nyokap lu udah pasti gitu. Dan itu pun harus jadi konsekuensi semua orang yang memilih untuk bersuara. Dan bagi gue itu justru bukan jadi ketakutan. Kalau kemudian lu gerak dan lu di doxing habis-habisan, lu diserang, diteror lu sampai keluarga lu, menurut gua bukan lu yang harus takut. Artinya lu sudah melihat ada ketakutan negara di situ. Salut gua kalau ada kondisi itu gua lebih inget tweet bola aja atau K-pop biasanya tuh Blackpink gitu-gitu. Kalau untuk kritis ngeri ya. Dan iya sebenarnya itu buat gua mikir bahwa sebenarnya nggak ada bedanya gua ini, kita orde paling baru kalau dibilang dibungkam malah kayak gitu. Terus kalau mau ngomongin soal dulu di masa orde baru, militaristik banget. Lu kemudian bisa diculik, senyap, ada Petrus dan lain sebagainya gitu. Bahkan yang baru kemarin 8 Mei kita peringati ada meninggalnya Marsinah gitu misalnya ya. Gimana seorang buruh, aktivis buruh perempuan memperjuangkan hak-haknya tapi malah jadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan gitu misalnya. Jawabannya simple gitu. Kalau lu merasa itu udah paling parah, sekarang apa bedanya gitu? Simpel banget gitu. Hasya, mahasiswa UI, orang yang bahkan tidak kritis sekalipun gitu. Dia mahasiswa baru masuk UI tahun 2022. Meninggal di serengseng sawah, cuman jarak berapa kilometer dari UI. Ditabrak sama pensiunan polisi gitu. Dan malah Hasya aja ditetapkan sebagai tersangka kecelakaan yang menyebabkan dia meninggal. Ini manipulasi hukum luar biasa gila-gilaan. Ya walaupun mungkin konteksnya bukan karena sosok si korban, tapi akhirnya negara juga gagal menghukum pelaku tindak pidana yang berasal dari institusi yang katanya bisa direformasi ya kan. Itu satu. Yang kedua,
teman-teman kita yang meninggal di aksi reformasi di korupsi gitu misalnya. Sampai sekarang apakah ada hukuman khusus bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, minimal pelaku lapangan ataupun otak dari pelaku itu gitu misalnya. Nah, makanya sampai sekarang gue masih belum mendengar hal tersebut selain mutasi gitu. Apakah mutasi itu mampu mengembalikan kondisi yang nyawa tadi hilang gitu? Itu sih menurut gue yang jadi trouble terbesar dari negara ini sekarang. Ya kalau dibilang budaya-budaya militeristik itu hilang, menurut gue enggak gitu. Aksi Hartiknas dan May Day tahun 2021, bahkan anak UI tertangkap 98 orang hari itu gitu. Dibawa ke Polda Metro Jaya, ditanya-tanyain, disuruh jalan jongkok apa sama macam, apa beda kita sama Orde Baru gitu. Dan kalau bagi gue sebenarnya idealnya kalau Orde Baru itu ditumbangkan dengan gerakan kayak reformasi, kita harus mampu menumbangkan Orde paling baru dengan cara yang lebih reformatif gitu. Dan itu jadi trouble dari mahasiswa sekarang gitu. Kita melihat bahwa kita perlu gerakan yang besar. Kita perlu gerakan yang mungkin tadi gerakan teman-teman Hong Kong, Prancis bisa jadi acuan, teman-teman Chili itu bisa jadi acuan. Cuma yang jadi permasalahan adalah bagi gua dan beberapa teman-teman, kita perlu level 1, level 2, level 3 baru ke level 10 gitu misalnya. Dan gerakan-gerakan yang ada di Prancis gitu misalnya. Bahkan di Prancis itu sudah ditanamkan budaya kritis sejak masih sekolah dasar gitu misalnya. Sehingga ketika mereka berkuliah dan jadi masyarakat umum yang sudah dewasa secara pikiran, mereka mampu untuk bergerak bareng dan itu dianggap signifikan jadi nama negara. Nyatanya kalau di Indonesia akhirnya jadi juara dunia ya, kemarin bakal di final juga kan. Emang budaya dari sekolah. Bape emang kayaknya dari kecil. Bape kritisnya di lapangan juga tadi. Dia kayak gitu. Jadi kalau menurut gua Indonesia gimana mau nyampe ke level 10 kalau level 1 dan 2 aja nggak terpenuhi gitu. Dan percuma lah menurut gua Jokowi bikin revolusi mental, apa yang direvolusi sekarang sama Jokowi gitu. Mental para pejabat juga masih sama-sama aja, masih korup, masih despotik. Mentalnya kepolisian juga sama, masih mental-mental pembunuh semua gitu misalnya. Dan kalau bagi gua nggak ada satu kata pun revolusi di Indonesia yang pantas diucapkan dari Jokowi. Jadi semenjak zaman Jokowi, dan itu menjadi hal-hal fana yang tabu aja untuk kita ucapkan gitu. Dan bagi gua sebenarnya idealnya kalau untuk memaknai 25 tahun reformasi kita harus mikir bahwa reformasinya itu berhasil apa enggak. Yang kedua, apakah kita harus reformasi lagi? Itu sebenarnya diskursus yang harus dibangun gitu. Ya, dengan berupaya menurunkan, mengimplementasikan si level 1 sampai 10 itu ya. Semoga memang lagi dibangun sama ya, bebannya nggak hanya di mahasiswa doang, bebannya ada di berbagai pihak yang merasa bahwa memang perubahan itu perlu dihadirkan. Perubahan gitu itu milik semua. Betul. Ya. Karena memang ya ada berbagai romantisasi lah ya. Beberapa contoh atau momentum-momentum yang memang pernah ada di Indonesia gitu. Sip, Melki, thank you banget buat jawaban-jawabannya. Mungkin buat teman-teman di sini ada yang mau nambahin bahan obrolan, nanya-nanya ke Melki ini soal bagaimana situasi terkini ya, gerakan mahasiswa atau anak muda gitu menyikapi Indonesia yang hari ini ya tentu sama-sama kita rasain lagi semerawut-semerawutnya gitu. Ya, silakan maju aja kali Bang Ucup, mic-nya ya. Halo, nama saya Yusuf. Mungkin saya mau bertanya untuk Bang Melki ya, apalagi menjelang tahun-tahun politik nih, biasanya ketua-ketua BEM lagi banyak dilirik-lirik sama media, lagi banyak dilirik sama parpol gitu ya. Pernah nggak sih ngebahas diskursus tentang berapa bayaran di endorse Shopee misalkan gitu, atau ngebahas diskursus gimana cara ngebentengin nih anak-anak muda, karena reformasi juga nggak jauh-jauh tentang yang namanya anak muda membawa perubahan gitu kan. Nyatanya juga nggak membawa apa-apa juga gitu ketika memang berkuasa. Khususnya Bang Melki sendiri, dan untuk yang paling skrupnya kecil BEM UI, masih nggak sih ngelihat orang atau sistem bisa berubah dengan kita ada di dalamnya? Itu yang pertama. Kalaupun Bang Melki nggak setuju dengan pernyataan tersebut, gimana cara untuk bisa ngebentengin khususnya para ketua-ketua BEM ataupun mungkin anggota-anggota BEM yang biasanya lagi cukup lumayan banyak dibicarakan di tahun-tahun ini. Karena kan kalau ngelihat dari postingan BUI atau apapun, biasanya kan sering tuh diomongin gitu, paling kan juga ketua BEM ujung-ujungnya ke situ-situ lagi gitu kan. Nah, ini biasanya cukup lumayan bisa jadi bagi diskursus juga. Thank you. Mantap, Ucup. Ini kritisnya warga terhadap ketua BEM atau tokoh-tokoh
publik dari gerakan mahasiswa ya perlu diwajarkan gitu. Bahkan ke teman-teman musisi juga seperti itu, apalagi musisi punk ya, kemarin juga ada kan teman kita itu, untung akhirnya nggak jadi tuh, dia akhirnya memilih sikap LP gitu, dari PKN mau nyalek, untung dia keluar jadi tetap ngeband di punk, keren gitu. Nah gimana nih kalau situasi tarik ulur yang juga terjadi di skena aktivisme, anjing skena ya kan, mahasiswa gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu, apalagi punya contoh-contoh, misal ada Bang Valdo Maldini ya kan, sekarang dia di Sesnek ya, mantap. Setelah kali-kali ganti partai ya kan, nyalon gubernur juga nggak jadi ya. Batasan usia. Gitu. Gimana? Ya, gue tuh paham banget, banyak banget orang yang ngomongin gitu. Jadi gue nggak tahu sejak kapan ya, apa mungkin sejak Valdo masuk kekuasaan atau gimana, dan dia kan selalu terus-menerus menjual kata BEM UI ya, dari namanya gitu. Jadi pas gue coba kulik di postingan BEM UGM, BEM Unpad, BEM UB dan banyak kampus lainnya pun sama, komentarnya gitu-gitu terus gitu. Jadi paling bentar lagi masuk kekuasaan atau apa macam. Jawaban gue simple gitu loh, sebenarnya kritis terhadap otokritik dalam gerakan itu jadi penting sih bagi gue gitu. Dan juga memang ideal seperti itu gitu. Kalau kemudian teman-teman ngerasa banyak kampus yang dekat dengan elit politik dan itu bisa mengganggu independensi, sampaikan gitu. Jadi bagi gue juga nggak jadi masalah gitu. Dan juga kalau bagi gue, kalau ditanya apakah gue orang yang percaya perubahan di dalam sistem, jawaban gue cuma satu, harapan itu harus dirawat dimanapun gitu. Orang-orang yang berpaham komunisme seringkali sepakat bahwa perubahan itu harus kita yang rebut gitu. Perubahan harus kita yang rebut dan kita yang berkuasa karena itu. Seringkali teman-teman komunisme berpendapat seperti itu. Menurut itu bukan pendapat yang salah. Dan semuanya kan juga sepakat bahwa perubahan yang besar itu bisa dihadirkan dengan kekuasaan gitu. Jawaban gue cuma satu, kalau lu belum mampu merebut sistem itu, lu cuma punya dua pilihan. Lu tetap di luar keluar-keluar dengan maksimal, atau lu di dalam, lu keluar-keluar di dalam gitu. Jawabannya adalah seberapa mampu lu mempertahankan keluar-keluar itu di dalam gitu kan. Dan itu bisa tercermin dari sikap-sikap lu, cara lu membantu gerakan dan lain sebagainya. Kalau lu tanya gue apakah gue sepakat dengan perubahan di dalam sistem, jawaban gue cuma satu, perubahan bisa dimanapun, itu soal lu memilih aja mau di dalam mau di luar gitu. Jadi semuanya bisa aja sebenarnya bagi gue gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena salah satu perubahan di dalam sistem yang sangat gue senangi dan sampai sekarang gue bersyukur karena itu adalah perubahan di era Gus Dur ya, dengan toleransi terhadap kaum minoritas Tionghoa dan teman-teman Konghucu. Itu hal yang sangat gue apresiasi gitu. Dengan masuknya beberapa teman aktivis di dalam pemerintahan Gus Dur, kemudian di dalam Gus Dur ada setidaknya kepres untuk pengadilan HAM, walaupun pengadilannya di era Megawati ya jadinya gitu. Tapi kita juga bisa dengar kesaksian dari pemantau proses tersebut nih, telah hadir juga di tengah-tengah kita. Dan juga sebenarnya yang paling gua apresiasi banget kan gimana di zaman Gus Dur itu seorang pimpinan tinggi negara mampu bersikap demokratis hingga ke tulang-tulangnya lah kalau menurut gua gitu. Misalnya gimana dia memperbolehkan warga Papua untuk kemudian mengibarkan bintang kejuaraan yang ada simbolnya mereka gitu. Dan bagi gue itu hal yang fine-fine saja, apa beda dengan anak-anak Persija gitu, bendera Persija gitu. Anak-anak slang. Besok konser Coldplay juga pasti banyak bendera. Semua konser ada slang ya gitu. Yeah. Dan itu kok bagi gue sebenarnya perubahan dalam sistem yang baik. Cuma seberapa kita mau mempertahankan idealisme tadi. Dan juga kalau dari BEM UI sih sikapnya gini gitu. Gue yakin banget banyak calon presiden itu mau masuk kampus di masa-masa kayak gini gitu. Oh kita di BEM UI tegas gitu. Kalau cuma satu yang mau masuk, ini gak usah sekalian gitu. Tiga-tiganya masuk, kita cak-cakin sekaligus gitu. Kita tanyain komitmen lu langsung hari ini gitu. Tapi harus tiga-tiganya, atau empat-empatnya, atau lima-limanya, atau enam-enamnya gitu. Kalau Bro Giring doang, wah, Bro Giring kalau masuk UI mending nyanyi lagi lah sama Niji gitu. Jangan masuk-masuk sendiri. Soalnya Nijinya mau. Niji banyak pengalaman baru ya. Ini kayak gitu kalau menurut gua, BEM UI sih sikapnya tegas gitu. Sama semua politisi yang pengen masuk kampus, kalau lu cuma masuk sendirian, lu siap-siap aja kita demoin gitu. Udah ada buktinya, Luhut Binsar Panjaitan masuk UI kita demoin langsung gitu. Untung nggak dilaporin ya. Untung nggak kayak Bang Haris sama Mbak Fatia gitu. Jadi komitmen BEM UI jelas di situ. Tiap ada pimpinan politik yang pengen datang ke UI kita akan tegas. Dan kalau ada calon presiden yang pengen datang ke UI, jawaban gue satu gitu. Kalau sendirian kita demoin habis-habisan. Tapi kalau lu rame-rame, ya udah kita cak-cakin langsung, kita tanyain komitmen lu, kita tanya lu peduli nggak soal hak asasi manusia, seberapa ngerti lu, dan kemudian maksud gue tuh gue pengen punya pemimpin yang betul-betul bisa muda gitu. Jadi nggak cuma bertingkah muda ataupun sekedar pamer dia muda ataupun berpura-pura muda gitu. Gue nggak butuh tuh pemimpin yang joget-joget di TikTok gitu. Gue nggak butuh pemimpin yang lempar-lemparan pantun dong di TikTok gitu ya. Kalau emang lu peduli sama anak muda, lu ngomongin soal transisi energi, lu ngomongin soal lingkungan hidup, lu ngomongin soal kekerasan seksual, lu ngomongin soal apa. Jadi
intinya kalau ada calon presiden yang datang, kita bakal cak-cakin dengan tanya visi misi itu, terutama soal HAM ya. Dan itu jadi hal paling penting bagi gua, karena kalau emang nggak ngerti ya ngapain mimpin gitu. Gitu sih. Gua menjawab ya. Gimana? Setuju? Teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu di forum kali ini? Nah, monggo, maju aja bro. Di sini aja nggak apa-apa ya? Biar masuk aja suaranya, direkam soalnya. Oh, oke. Kan suaranya ntar biar masuk kotak suara. Oke, terima kasih untuk waktunya. Pada Mas Melvin ya, aku pengen nanya, mungkin sebagai entitas yang sama Saya sebagai... kenalan dulu. Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Zulfahmi dari mahasiswa UPN. Sebenarnya aku ingin tanyakan, ini masih dalam konteks reformasi, 25 tahun reformasi gitu. Kita sebagai elemen yang sama, sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa memaknai reformasi kalau sebenarnya masih banyak sebenarnya mahasiswa-mahasiswa yang cukup apatis, apalagi dalam gerakan, dalam memaknai reformasi secara holistik dan komprehensif gitu. Acap kali banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang seringkali menanyakan untuk apa gerakan, untuk apa turun aksi, berapa kali turun aksi, tapi nggak pernah terdengar hasilnya, tapi nggak pernah ada hasilnya gitu. Itu mungkin makna reformasi yang sampai saat ini belum tercapai. Cuman jadi angan-angan yang kita bisa kabarkan lewat media sosial, walaupun power media sosial juga itu sebenarnya penting. Cuman nggak bisa kita serta-merta juga memaknai lewat media sosial saja. Tidak ada implementasi secara nyata, tidak ada gerakan secara nyata. Cuman balik lagi, banyak elemen-elemen masyarakat lain yang mungkin sudah kehilangan kepercayaan terhadap gerakan aksi itu tersendiri. Nah, mungkin pertanyaan aku buat Mas Melki, mungkin bagaimana gitu pendekatan terhadap elemen-elemen masyarakat lain, terhadap elemen mahasiswa untuk memaknai reformasi secara utuh gitu, untuk kita bisa turun lagi secara masif, secara banyak, secara luas, agar reformasi ini benar-benar kita rasakan. Mungkin tadi Mas Melki juga sudah menjabarkan ya, bagaimana negara yang ideal, apakah kita sudah mencapai reformasi secara merdeka atau belum gitu. Banyak sekali aspek-aspek yang belum kita maknai reformasi secara utuh. Pendidikan mungkin belum ada, apalagi reformasi hukum yang katanya supremasi hukum tapi entah kemana sampai saat sekarang gitu. Mungkin yang aku tanyakan, bagaimana nih pendekatan-pendekatan dari yang Mas Melki lakukan, yang bisa lakukan terhadap kita melakukan pendekatan terhadap mahasiswa ataupun terhadap masyarakat yang lain, agar kita sama-sama untuk satu tujuan lagi, satu pemikiran lagi, agar kita bisa memaknai reformasi secara holistik gitu. Terima kasih. Terima kasih. Zulfahmi. Oke. Sebenarnya itu hal yang jadi concernnya BEM UI juga gitu. Jujur aja, anak-anak UI itu bukan anak-anak yang mau dan pengen banget aksi itu enggak gitu. Pengen banget turun ke jalan tuh enggak. Cuman gue nggak bisa pungkiri anak-anak UI itu super kritis gitu. Dan beberapa hal, sampai ke warung-warung kopi di UI itu kalau ngomongin soal gerakan, soal politik itu kritis gitu misalnya. Tantangan terbesarnya adalah membuat rasa kritis itu mampu diimplementasikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya yang jadi kurang ya dari gerakan mahasiswa sekarang itu adalah lu terlalu banyak diskusi soal hal-hal yang luar biasa substantif, tapi lu nggak pernah diskusi soal teknis pergerakan gitu. Lu bisa ngomongin soal komunisme itu gimana, lu bisa ngomongin soal sosialisme itu gimana, lu ngomongin kapitalisme itu gimana, lu ngomongin negara yang ideal, lu ngomongin konsep HAM dan lain sebagainya. Tapi lu tuh jarang banget, kita tuh jarang banget untuk ngomongin soal pergerakan di Prancis, pergerakan di Hong Kong, pergerakan di Chili dan lain sebagainya gitu. Dan bagi gue itu jadi penting untuk mikirin taktis gerakan itu gimana. Jadi itu evaluasi pertama yang idealnya kita kerjain bareng-bareng satu sama itu. Yang kedua, sebenarnya gimana sih untuk menumbuhkan rasa kritis? Simple, merawat kemarahan itu penting gitu. Dan itu jadi hal yang minim banget di gerakan mahasiswa sekarang kalau menurut gue. Karena kita tuh selalu bergerak karena kita pengen responsif terhadap suatu isu gitu. Misalnya ngomongin pelemahan KPK, hari ini aksi di KPK. Ngomongin soal Perpu Cipta Kerja, hari ini aksi di DPR. Ngomongin soal pelanggaran HAM berat gitu, teman-teman aksi Kamisan berkali-kali aksi di depan istana gitu. Jadi ini soal responsif terhadap isu aja, tapi bukan soal gimana kita punya ide besar gitu, negaranya pengen dibawa kemana gitu. Dan juga penyatuan pikiran tadi jadi penting gitu. Kita tuh jarang sekali punya ide soal negara yang ideal itu gimana. Jadi kalau hari ini aksi, besok aksi, lusanya aksi, ya kita tuh nggak pernah punya kesatuan pikiran gitu. Ini idealnya digabungin gimana gitu. Padahal lu bisa ngomong banyak gitu, kayak misalnya KPK dilemahkan, artinya ada koruptor yang terus-menerus bermain dengan konsep manipulasi hukum yang luar biasa. Besoknya kemudian pemerintah mengesahkan Perpu Cipta Kerja, artinya ada kepentingan pengusaha yang luar biasa diakomodir, tapi dengan memperhatikan lingkungan tuh rendah banget gitu. Terus lu bisa ngomong banyak soal oligarki di situ misalnya. Jadi konsepsi besar yang pengen dibangun tuh minim banget dari gerakan mahasiswa sekarang.
Yang ketiga adalah bangun rasa tidak percaya sih gitu, skeptisisme. Karena bagi gue sebenarnya itu formula terbaik dari gerakan mahasiswa gitu. Kalau hari ini kita udah dikecewain sama eksekutif gara-gara nerbitin perpu cipta kerja yang luar biasa, acakado, dan juga itu melanggar konstitusi gitu misalnya. Terus DPR-nya udah mulai berani untuk melanggar konstitusi dengan ikut-ikut mengesahkan dan tidak mewakili suara kita. Yudikatif, putusannya dipermainkan tapi dia diem-diem aja gitu. Bagi gue kita sekarang tidak berada dalam negara trias politika yang baik. Ini mah negaranya jadi nggak sehat banget gitu. Dan kalau lu udah percaya sama konsep trias politika, harusnya lu dikecewakan dengan hal tersebut gitu. Dan apa yang bisa lo percaya? Diri lo sendiri dan gerakan rakyat banyak gitu. Dengan gerakan rakyat banyak, jam kerja 8 jam sehari itu jadi terwujud gitu misalnya. Dengan gerakan rakyat banyak, minimalnya Soeharto turun gitu misalnya. Dengan gerakan rakyat banyak, seminimalnya lo menenda RKUHP itu disahkan di tahun 2019 dan itu jadi amarah yang gede dan suara rakyat itu diperhitungkan gitu. Menurut gua, level pertama adalah untuk meyakinkan bahwa gerakan mahasiswa dan suara-suara elemen masyarakat sipil yang luar biasa banyaknya itu punya power untuk menciptakan perubahan. Kesadaran itu dulu penting. Yang kedua, setelah ada kesadaran itu, bangun ide besar bersama. Yang ketiga, gerak bareng buat ide itu. Menurut gue untuk step yang pertama itu udah ada di reformasi di korupsi. Setelah lama vakum nih gerakan-gerakan yang ada gitu, ataupun ada gerakan terus tapi tidak dipandang besar oleh negara. Di reformasi di korupsi, gerakan itu dipandang besar oleh negara, gerakan rakyat banyak. Jadi kemudian efeknya terasa sampai sekarang gitu ya. Banyak sekali elemen-elemen gerakan ini terkooptasi oleh kepentingan negara gitu misalnya. Ada kelompok mahasiswa ini lebih dekat sama aparat berbaju coklat gitu misalnya. Kelompok mahasiswa ini lebih dekat sama aparat berbaju loreng gitu dan lain sebagainya gitu. Dan juga kenapa sampai ada pemeliharaan seperti ini? Artinya mereka sudah punya konsepsi bahwa gerakan mahasiswa itu punya pengaruh gitu. Gerakan rakyat itu punya pengaruh. Untuk nyampe ke tahap kesadaran kita udah oke, tapi untuk penyusunan ide bersama kita masih gagap gitu. Apalagi untuk implementasi besar. Itu kenapa gerakan mahasiswa itu cuma bisa responsif, tidak bisa punya ide besar untuk mewujudkan sesuatu. Dan ideanya itu jadi evaluasi bersama sih untuk kita gaungkan bareng. Dan BMUI udah mencoba untuk semaksimal mungkin bahwa ide itu dengan momentum reformasi gitu. Apakah kita harus reformasi lagi? Itu sih. Iya, untuk bikin yang berkelanjutan, masif, dalam skala atau bentuk boykot gitu-gitu kayaknya itu perlu di exercise terus ya, karena ya itu tadi gitu, kita terlalu mendewakan posisi-posisi yang bisa disebut moralis lah ya, mengikuti tata aturan yang dibuat oleh si penjahatnya itu sendiri gitu kan. Yang ya walaupun itu resikonya memang nggak main-main gitu, mulai dari yang bersifat digital. Iya, bahkan ya kita nggak kurang-kurang ada contoh-contoh seperti anak-anak Unhair dan sebagainya ya, berbagai kampus gitu yang bahkan polisi kan juga ngancemnya nggak terbitin SKCK di saat nyari kerja susah ya kan, mau nggak mau itu masalah-masalah real yang dan manusiawi gitu yang jadi benturan dari kehidupan setiap warga gitu. Ya bahkan ya banyak yang bilang ya akhirnya untuk bisa terus kritis dan bersuara ideal gitu, itu bukan suatu privilege sebenarnya di situasi seperti ini gitu. Itu pandangan-pandangan yang memang perlu kita lihat lebih dalam, tapi memang ya semoga bisa persering lah ya tadi Manaki menarik poinnya untuk bisa menurunkan gitu skala-skala atau bentuk teknis dari gagasan-gagasan yang besar gitu. Kita nggak kekurangan lah konsep-konsep atau orang-orang yang baca buku mengenai isme-isme yang ada, tapi kita memang perlu banyak duduk bareng untuk mulai dari menyepakati sampai akhirnya mencoba gitu ya, contoh-contoh yang ada gitu. Kayaknya itu jadi satu poin yang penting untuk bisa coba diteruskan. Mungkin ya diskusi ini tentu nggak bikin atau nggak menghadirkan satu momentum besar yang bisa mengubah isi kepala banyak orang atau banyak warga yang tiba-tiba menjadi dalam tanda kutip radikal in good way tentunya, untuk bisa kritis dan bisa bertahan dengan sebagai tantangan yang ada. Tapi semoga poin-poin yang dari tadi kita bahas panjang lebar itu bisa kita bawa ke lebih banyak tempat, lebih banyak waktu, untuk pada waktunya keniscayaan bahwa
gelombang massa, gelombang warga di berbagai titik itu bisa hadir kembali dan semoga bisa berdampak lebih jauh ke dalam sesuatu yang lebih sistemik ketimbang apa yang dilakukan di reformasi 98 ya. Itu mungkin satu catatan penting. Ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Kalau tidak mungkin bisa kita tutup. Melki mungkin bisa nyampein lah mungkin semacam recap atau tinjauan gitu, refleksi mendalam mengenai ya karena milestone-nya gitu, periodenya yang kita alami bareng 25 tahun reformasi, kita hidup di masa ini dan kondisinya ternyata perlu dikritisi sebenarnya yang amanat atau cita-cita reformasi itu sudah terwujud atau belum, kurangnya di mana dan apa yang sebenarnya mau kita buat di hari-hari ke depan. Silakan lebih. Oke, pertama-tama gua selaku individual dan juga mewakili teman-teman BEM-UI mengucapkan bela sungkawa dan juga rasa simpati besar ya pada semua korban yang ada di era sebelum reformasi gitu. Ratusan ribu hingga jutaan orang yang meninggal di periode pasca 65, orang-orang yang menjadi korban di Tanjung Priok, Talang Sari, maupun teman-teman yang jadi korban ketika masa-masa menjelang reformasi. Tentunya kalau masih hidup juga kepada Bu Sumarsi gitu, kepada Ibu Hokim Ngo, ibu dari Yap Yun Hap, seorang mahasiswa UI yang juga meninggal ya di tragedi Semanggi gitu. Ya jelas kita sangat berduka cita dan berbela-sungkawa karena sampai sekarang keadilan itu nggak pernah didapatkan buat mereka gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita refleksi lagi soal Orde Baru dan juga reformasi, kalau dikatakan Orde Baru itu luar biasa militeristik dan tidak menghargai hak asasi manusia, dan tidak memperdulikan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, dan tidak memperdulikan bagaimana seorang ibu kehilangan anaknya setiap aksi massa, dan tidak memperdulikan bagaimana seorang ayah tidak bisa berhasil menafkahi keluarganya karena dia hilang di tempat, dan tidak memperdulikan bagaimana orang-orang tidak bisa melanjutkan hidupnya dengan baik. Nyatanya kita sudah hidup di era dimana ini orde paling baru gitu. Kita bisa lihat bagaimana pembungkaman pun terus terjadi. Bagaimana para buruh-buruh pun nasib tidak lebih baik daripada Marsinah keputusannya. Kita bisa melihat bagaimana perempuan pun masih sama menderita seperti Marsinah di era sekarang. Kita masih bisa melihat bagaimana tindakan koruptif itu tidak lagi hadir dari sekedar tindakan satu orang saja gitu. Tindakan korup pun bisa hadir dari legislasi dan peraturan-peraturan yang disahkan gitu oleh legislatif maupun oleh eksekutif gitu. Dan bagaimana yudikatif kemudian tidak bisa menghadirkan keadilan yang baik bagi kita. Jawabannya sekarang adalah teman-teman silakan refleksi gitu. Kita sih sudah hidup di masa reformasi, atau idealnya kita reformasi lagi karena semua tuntutan dan mimpi-mimpi reformasi itu tidak terwujud gitu. Kalau dibilang harus menciptakan otonomi daerah seluas-luasnya, idealnya semua daerah menjadi berkembang dengan potensinya masing-masing. Nggak ada lagi bima-bima lain yang mengkritisi daerah-daerah dan jalan-jalan rusak di provinsinya masing-masing gitu. Kalau ide reformasi itu supremasi hukum, ternyata sekarang manipulasi hukum luar biasa terjadi. Kalau ide reformasi itu soal memberantas KKN, KPK dilemahkan dan kita tidak punya mekanisme penanganan korupsi dengan baik. Kalau ide reformasi itu bagaimana kita bisa menghargai HAM, menghargai hukum, menghargai demokrasi, artinya kita sudah gagal dalam menjalankan amanat reformasi. Dan orang-orang yang kemudian membanggakan reformasi patut kita kaji ulang. Itu betul-betul ingin mempertahankan reformasi atau mempertahankan nama besarnya ketika reformasi gitu. Sehingga idealnya kita berkaca, kita refleksi, kita tahu bahwa sekarang kita sudah hidup di masa di mana reformasi itu jadi barang mahal yang harusnya kita wujudkan, tidak sekedar kita ingat, apalagi cuma dalam momentum bulan Mei setiap tahun gitu. Jadi silakan semangat untuk teman-teman semua yang masih mengkaji pentingnya reformasi, dan semangat untuk kita semua yang sadar bahwa kita harus reformasi lagi gitu loh. Oke, terima kasih lagi, tepuk tangan buat Melki dan kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang masih mengikuti diskusinya ataupun teman-teman yang menyaksikan di Instagram Live Aksi Kamisan. Semoga juga nanti bisa kita kupas ulang untuk bisa jadi senior atau podcast ya di mudah-mudahan atau Aksi Kamisan gitu. Terima kasih buat teman-teman, sampai ketemu di berbagai agenda berikutnya. Besok ada Aksi Kamisan ke 773 atau 83, lupa saya, udah banyak pokoknya, atau di beberapa ya 1-2 kegiatan yang mengingatkan kita betapa pentingnya untuk meraih atau memeras apa yang ada dalam 25 tahun ini untuk menjadi amunisi untuk bergerak ke depan. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan lainnya, sampai ketemu di Aksi Kamisan dan sebagainya. Salam Aksi Kamisan, hidup korban, jangan dia lawan. Terima kasih.
Mungkin sisa-sisa yang ada di sini kita bisa foto bareng dulu kali bentar ya. Teman-teman bisa merapat ke sumber suara, kita foto bareng dulu.